dengan peristiwa yang terjadi atau yang menyebabkan disintegrasi bangsa di Indonesia. Kali ini kita akan bahas pemicu yang kedua. Pemicu yang kedua itu adalah peristiwa yang terjadi diakibatkan karena pergolakan, karena kepentingan kelompok ataupun golongan. Jadi peristiwa yang pertama itu adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, atau disingkatnya itu namanya APRA. Nah, jadi bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa ini, kemudian siapa-siapa saja tokoh yang mendalanginya, serta bagaimana peranan pemerintah untuk mengatasi, menumpas pemberontakan tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, latar belakang pemberontakan dari APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil itu sendiri bisa dibilang ini adalah, kita lihat dulu tokoh-tokohnya di Maria. Jadi ini didalangi atau dipimpin oleh seorang tentara Belanda langsung. Ya, jadi yang bernama Raymond Westerling. Jadi kenapa bisa beliau yang memimpin? Karena bisa dibilang ini juga ada kepentingan di balik tujuan dari Westerling itu sendiri. Ya, jadi Westerling sendiri adalah seorang prajurit Kenil atau tentara Belanda waktu itu semasa waktu terjadinya agresi militer Belanda yang terjadi di Indonesia. Nah, pada masa itu ini karena bisa dibilang ada kepentingan-kepentingan di pihak Raymond Westerling sendiri. Ya, jadi dalam hal ini terutama itu adalah golongan-golongan kolonialis Belanda yang ingin kembali mengamankan kepentingan ekonomi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Jadi di bawah pimpinan Westerling, beliau sendiri menarik beberapa prajurit Belanda supaya mau ikut serta bersama beliau sendiri untuk mencoba menjaga kepentingan ekonomi milik Belanda yang ada di Indonesia. Nah, kenapa namanya APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil? Karena beliau sempat melihat dari beberapa tradisi ataupun kebudayaan Jawa, karena di sini dalam budaya Jawa, masyarakat Jawa pernah mendapatkan ajaran tentang kedatangan Ratu Adil. Nah, jadi disinilah dia melihat nama yang cocok supaya nanti rakyat Jawa itu akan bersimpati terhadap gerakan-gerakan yang mereka atau beliau lakukan pada waktu itu. Nah, pemberontakan yang dilakukan Westerling bersama pasukannya itu bisa dibilang cukup besar dan juga misalnya bilang berdampak yang juga bagi masyarakat terutama yang ada di daerah Bandung. Jadi pada waktu itu basis atau peristiwa ini terjadi di daerah Jawa bagian barat. Ya, jadi pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan para tentaranya yang berkekuatan lebih dari 500 untuk menyerang kota Bandung. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya dari kota Bandung, mereka atau beliau sendiri akan datang ke Jakarta untuk menguasai ibu kota pada waktu itu. Nah, pasukan APRA itu sendiri pada akhirnya berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi yang merupakan salah satu staf kekuatan TNI yang ada di wilayah Bandung itu sendiri. Makanya kemudian Westerling juga dibantu atau bisa dibilang bekerjasama dengan seorang dari Indonesia yang bernama Sultan Hamid II. Ya, jadi selain di Bandung, gerakan APRA itu kemudian merencanakan akan menggerakkan di wilayah Jakarta. Nah, jadi APRA di Jakarta itu dibantu oleh Sultan Hamid yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1150. Jadi kerjasama ini yang nantinya akan memberikan dampak yang terjadi pada rakyat-rakyat di daerah Bandung dan juga di daerah Jakarta. Nah, lalu bagaimana tanggapan pemerintah atau peranan pemerintah sendiri? Karena dalam hal ini sikap dari Westerling sendiri adalah dia tidak mau diajak bekerja sama atau bermusyawarah. Akhirnya pemerintah kemudian melaksanakan yang namanya operasi militer untuk menumpas gerakan APRA. Ya, apalagi ditambah kalau kalian sempat baca lebih detailnya di buku paket, hal yang dilakukan Westerling itu cukup menimbulkan korban jiwa dari pihak masyarakat pribumi atau orang-orang sipil, sehingga inilah yang memang pada akhirnya pemerintah mau nggak mau harus melaksanakan operasi militer.
Nah, pelaksanaan operasi militer itu juga banyak mendapatkan dukungan-dukungan dari penduduk atau rakyat-rakyat di daerah Bandung. Sehingga waktu itu memang banyak info atau masyarakat itu banyak memberikan info kepada TNI di mana saja sih basis-basis angkatan atau tentara-tentara APRA itu sendiri yang ada di Bandung. Kemudian di Jakarta sendiri pun beberapa tentara-tentara APRA berhasil ditangkap, termasuk juga Sultan Hamid sebagai pemimpinnya. Nah, lalu bagaimana keadaan atau Raymond Westling sendiri? Jadi waktu itu karena sudah tahu keadaannya tertekan dan tentara APRA juga banyak yang ditangkap, akhirnya Westling melarikan diri ya dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri. Jadi inilah kok bisa dibilang cara juga Westling sendiri untuk membersihkan dirinya saja, ya kalau bisa istilahnya itu nama cuci tangan. Jadi dia tidak berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia, tetapi dia menjadi buronan luar negeri. Yang nantinya kalau kalian lihat di buku paket, dia Indonesia akan bekerjasama dengan pihak Belanda untuk menangkap Raymond Westerling itu sendiri. Peristiwa pemberontakan yang kedua yang diakibatkan karena pergolakan akibat kepentingan itu adalah dilakukan oleh Andi Aziz atau dikenal dengan namanya peristiwa Andi Aziz. Bagaimana latar belakang terjadi kita lihat. Jadi waktu itu memang bisa dibilang ada alasan dibalik atau adalah alasan terselubung dibalik penolakan Andi. Jadi waktu itu Andi Aziz itu adalah seorang tentara yang pasukan juga pemimpin pasukan tentara rakyat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, jadi waktu itu APRIS ya jadi pemerintah pusat itu adalah menginginkan supaya pasukan-pasukan APRIS itu singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi pemerintah pusat menginginkan agar tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Andi Aziz itu mau menjadi bagian dari APRIS dan juga TNI. Nah, tapi tanggapan Andi Aziz itu malah menolak. Ya, jadi inilah bisa dibilang salah satu juga karena kepentingannya. Kepentingan dalam hal ini adalah kalau Andi Aziz itu mau menjadi bagian dari TNI dan juga APRIS, otomatis kedudukannya sebagai pemimpinnya itu akan turun. Jadi dia tidak memiliki kedudukan. Nah, inilah makanya akhirnya beliau pun memberontak bersama juga dengan bawahannya atau dengan pasukan-pasukan lainnya. Nah, jadi nama pasukan yang beliau pimpin pada waktu itu bernama pasukan bebas. Jadi kalau bisa dibilang satu sisi pasukan bebas ini tidak mendapatkan simpati dari rakyat Sulawesi Selatan. Ya, karena ada beberapa hal. Salah satunya memang penduduk atau rakyat Sulawesi Selatan itu tidak ingin melepaskan diri dari Indonesia, tapi malah ingin kembali menjadi bagian dari NKRI. Nah, inilah menjadi alasan akhirnya TNI itu juga mendapatkan dukungan dari rakyat pada waktu itu. Sedangkan pasukan Andi Aziz, karena tidak ada dukungan sama sekali, akhirnya dia pun melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz itu sendiri ternyata mendapatkan dukungan juga dari tentara-tentara Belanda yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Ya, jadi akhirnya Andi Aziz berhasil bekerja sama, ya, jadi berhasil melobi dengan para tentara ini, tentara-tentara dari Belanda, supaya tujuannya adalah untuk bisa menguasai wilayah Makassar dan juga sekitarnya. Jadi kalau kalian pada tanggal 5 April, jadi masih pada tanggal 5 April itu sendiri, pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Andi Aziz berhasil menguasai markas-markas APRIS yang dan juga berhasil menguasai kota Makassar sepenuhnya. Dengan tujuan itu bisa dibilang hal yang pertama Andi Aziz lakukan untuk menguasai Makassar pun itu berhasil dilaksanakan. Nah, jadi dari pihak pemerintah Indonesia atau TNI dan juga APRI sendiri banyak yang menimbulkan korban jiwa. Salah satunya itu adalah Letnan Kolonel A.J. Mokodik-Ginta. Ya, jadi itu beliau itu menjadi salah satu korban pada waktu itu. Pemerintah pun akhirnya nggak mau tinggal diam begitu saja. Tanggal 3 hari berikutnya, tanggal 8 April,
pemerintah pusat kemudian mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Andi Aziz. Jadi isi ultimatum itu menyatakan bahwa agar selama kurun waktu 2 kali 24 jam atau sekitar 2 hari Andi Aziz itu harus diharapkan untuk melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi perbuatannya itulah perbuatan yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di Makassar. Nah, sesampainya di Jakarta, Andi Aziz kemudian berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April. Ya, jadi ya bisa dibilang sudah lewat lah dari ultimatum, tapi ini juga salah satu juga desakan dari Presiden NIT, Negara Indonesia Timur, yaitu adalah yang bernama Sukawati. Ya, jadi ketika itu karena sudah lewat dari ultimatum, ya jadi kalau ultimatum kan tanggal 2 hari, 2 kali 24 jam, tapi ini sudah lewat, akhirnya itu dianggap bahwa Andi Aziz itu melakukan, bisa dibilang menyelewengi ultimatum itu sendiri, termasuk juga beliau itu menganggap remeh ultimatum yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya pun beliau pun ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Nah, lalu bagaimana sisa-sisa pasukan-pasukan Andi Aziz yang ada di Makassar pada waktu itu? Beberapa sisa-sisa kelompok-kelompok dari Andi Aziz atau pasukan bebas ini sendiri di bawah pimpinannya Mayor Jeneral H.V. Murang. Ya, jadi beliau pun melakukan beberapa penangkapan kepada para tentara-tentara bawahannya Andi Aziz. Ya, jadi itu bagaimana peristiwa penumpasan pemberontakan pada peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa yang ketiga terkait tentang pemberontakan yang sebagai akibat dari kepentingan itu adalah peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkatnya itu namanya RMS. Jadi bagaimana latar belakang peristiwa ini terjadi? Tokoh di dalamnya kita lihat. Jadi yang pertama itu adalah latar belakangnya. Jadi ternyata di sini daerah Maluku Selatan atau dikenal dengan namanya Republik Maluku Selatan itu dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Christian Robert Steven Somokel. Beliau itu adalah seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Nah, jadi kalau tahu apa itu negara Indonesia Timur atau NIT, nah di awal saya sempat menjelaskan kepada kalian sebagai dampak dari perjanjian Renville. Ya, jadi wilayah Indonesia itu terpecah-pecah. Ada namanya Indonesia Timur, kemudian juga ada namanya negara Sumatera, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang cara Belanda sendiri juga untuk memecah belah waktu itu. Nah, ternyata di sini Somokel memiliki kepentingan pribadi dan juga kelompok-kelompoknya. Jadi pemberontakan ini adalah berupa gerakan separatisme atau gerakan separatis yang dalam hal ini tujuan dari gerakan ini adalah supaya mereka itu terlepas dari penyatuan terhadap negara Indonesia Timur atau NIT dan juga penyatuan dari NKRI, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Sumukil bersama kelompok-kelompoknya itu menginginkan bahwa Ambon ya atau Maluku Selatan itu supaya terlepas menjadi negara sendiri. Nah, selama pemberontakan yang dilakukan Sumukil bisa dibilang karena yang namanya separatisme itu memang dapat dikatakan itu cukup berbahaya dan menimbulkan korban jiwa dalam hal ini. Nah, selama pemberontakan yang terjadi, beliau memproklamirkan bahwa daerah Ambon itu dijadikan sebagai ibu kota dari Republik Maluku Selatan. Ya, jadi sebagai basis markas dari RMS itu sendiri. Kemudian jika ada masyarakat Ambon yang mencoba mendukung ingin bersatu kepada Indonesia, itu akan ditangkap dan dipenjarakan. Ya, bahkan nantinya mungkin akan dihukum mati karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa atau pengkhianat daerahnya mereka sendiri. Nah, inilah yang akan menjadi bisa dibilang pemerintah tuh mau nggak mau harus turun tangan karena dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Tanggapan pemerintah pada waktu itu, akhirnya pemerintah di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kaliwarang melaksanakan yang namanya Gerakan Operasi Militer atau GOM. Di sini adalah tujuannya untuk menumpas anggota-anggota RMS, termasuk salah satunya itu adalah Sumokil sendiri.
Nah, selama penumpasan tersebut, salah satu prajurit dari TNI menjadi korban jiwa yang bernama Kolonel Lagnus Slamet Riyadi waktu itu. Nah, puncaknya, pada tanggal 28 September, pasukan APRIS akhirnya berhasil menguasai wilayah Ambon dan sekitarnya. Dan beberapa anggota-anggota RMS banyak yang ditangkap dan dipenjarakan, bahkan juga bisa dibilang yang ada dihukum mati karena dianggap sebagai pemberontak pada waktu itu.